Selamat datang rekan-rekan milisian di materi ke-7, yaitu tentang quantifying and the value proposition in the web apps, product atau service. Dalam outline kita mempelajari ada dua hal, yaitu memahami apa yang pelanggan inginkan dari web apps kita. Yang kedua adalah menjelaskan dengan keinginan pelanggan. Kita sebenarnya kata-kata memahami apa yang pelanggan inginkan dari apps, kita harus mengetahui namanya nilai proposi. Jadi nilai proposi adalah nilai janji sampaikan untuk menyampaikan kepada pelanggan, dan kita dapat mengubah manfaat dari pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa ke dalam metrik nyata. Dan metrik nyata itu kita bisa berupa kontennya. Jadi kalau kita mengembangkan suatu web apps, setidaknya kita tahu utamanya adalah apa yang pelanggan butuhkan. Tapi dalam website itu kita ingin lihat adalah kejelasan dari konten yang kita berikan, produk atau jasa yang ditawarkan, ya, supaya pelanggan itu bisa mengetahui dengan jelas, memahami apa sih yang kita jual, apa sih yang kita tawarkan ke mereka. Nilai proposi yang kalau kita tahu adalah nilai dari nggak hanya bentuk visual atau ada konten, ya kan, tapi kita bisa menggunakan namanya bentuk teks, ya kan, punya bentuk foto, ya kan. Nilai proposi terbaik adalah kejelasan. Apa itu dan untuk siapa dan bagaimana hal itu disebut berguna. Kita terdapat 5 cara untuk meningkatkan atau menanamkan nilai proporsi ke dalam pelanggan untuk attract atau tertarik ke konten Anda. Kita bisa melakukan namanya kebutuhan, service. Nah, saya gini, service yang kita tawarkan dalam konten, kita harus jelas bisa menjelaskan sebenarnya apa yang kira-kira service apa yang kita tawarkan ke mereka. Nah, kita bisa mengkategorikan, contoh di internet kita bisa kategorikan beberapa website, misalnya contoh website entertainment. Kita bisa menjelaskan hal misalnya film-film apa yang ditawarkan, terusnya e-commerce, produk-produk apa yang dijual. Kita dalam konten kita namanya tampilkan serta empathy, ya. Jadi kita membangun hubungan dengan pelanggan. Contohnya kita bisa membuat FAQ, terus membuat suatu namanya komunitas dengan messenger, ya kan. Jadi ada message contact seperti untuk supaya pelanggan bisa menghubungi kita lebih mudah, ya kan. Terusnya ketika kita menjual, namanya menawarkan suatu produk atau jasa, jangan lupa, hal yang kadang-kadang kita lupa adalah kita dapat namanya mendidik pelanggan kita. Contoh misalnya, kalau kita pernah melihat suatu website tentang namanya tentang penjualan, karena kan kita membeli suatu buku itu tentang dunia IT. Nah, nanti kita bisa memberikan suatu pembelajaran bagaimana ternyata buku-buku lain yang berkorelasi dengan buku yang pernah kita pinjam, supaya kita dapat membeli lagi buku tersebut dengan judul yang berbeda, kalau nggak dengan materi yang mungkin yang bisa pendalaman buku yang kita pernah beli sebelumnya. Terusnya kita bisa namanya dalam meningkatkan nilai proposal kita membuat kita bisa merayakan namanya pelanggan dalam konteksnya seperti ini. Kita memberikan suatu achievement, suatu nilai lebih kepada pelanggan kita, ya, supaya intinya adalah untuk meningkatkan jumlah pelanggan, supaya jumlah pelanggan untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, hal itulah yang kita dapat meningkatkan nilai proporsi dalam menginvest dalam web
konten. Sekian sedikit penjabaran tentang materi ini. Teman-teman mungkin bisa lebih meluasnya dengan pengalaman-pengalaman yang ada di internet atau buku yang sudah pelajari. Ya. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.